link ini ya Pak? Beda, nanti yang kemarin itu yang minggu lalu. Oke, noted Pak. Yang jam 7 itu loh, nanti makanya saya minta 5 menit sebelumnya itu biar kalian nanti keluar dulu dari sini toh, nyari lagi di grup deep learning semester antara, cari yang jam 7 dibuat oleh Prof Hana ya. Jadi biar nyaman. Nanti saya juga ikut gabung kok. Mohon maaf minggu lalu saya alergi saya kumat, jadi saya nggak bisa kerja sehingga nggak bisa beri kuliah. Oke, sekali lagi selamat sore Kak Togap dan kawan-kawan. Izinkan saya sharing. Sekali lagi ingatkan saya jam 7:05 nanti diberitahu biar kalian bisa pindah channelnya, Jimit-nya ke Prof Darmawan yang dibuatkan Bu Hana itu berlaku 1 semester loh. Ini juga. Oke, sekali lagi mohon bantuan nanti ya, saya dipotong aja ya kalau ada yang waktunya udah habis ya. Jadi udah kelihatankah PPT saya? Sudah Pak. Saya, oke terima kasih. Jadi saya kemarin konsultasi beberapa hari yang lalu konsultasi dengan Prof DU. Maaf Prof, saya nggak bisa hadir. Apa yang bisa saya sampaikan ke teman-teman ya agar membantu gitu. Terus beliau bilang, anu aja Pak Bambang dicek lagi back propagation-nya. Jadi hari ini saya izin untuk melihat kembali PowerPoint-nya Prof DU, Prof Darmawan, itu tentang back propagation. Nah, kalau penjelasan saya nanti juga masih kurang jelas, saya sudah siapkan 2 link itu. Yang satu YouTube, ini YouTube-nya bagus sekali dari Stanford. Kalian bisa tengok nanti ya, ini bagus sekali. Kalau ini blog, ya. Jadi saya hari ini hanya melengkapi PowerPoint-nya Prof Darmawan. Kalau ada yang sudah jelas ya kita lewat saja. Kalau belum kalian bisa motong karena pesannya Prof Darmawan ditengok kembali Pak matematikanya agar lebih mantap gitu. Jadi sekali lagi saya hari ini akan melihat khususnya materi Prof Darmawan yang lalu, khususnya karena saya nggak hadir, jadi saya nebak-nebak kira-kira mana yang perlu saya ulang tanda petik gitu ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan ke saya atau ke Prof Darmawan sendiri. Jadi itu acara kita hari ini. Ini untuk pengayaan teman-teman nanti bisa tengok sendiri bagaimana penjelasannya bagus sekali tentang back propagation. Ya, nanti kita lihat. Oh, ini nanti untuk tindak lanjut teman-teman kalau mau menindaklanjuti, mau mendalami back propagation yang penjelasannya lebih bagus, bisa saran saya 2 ini bagus. Oke, itu intronya. Sekarang saya masuk ke materinya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar dengan Prof DU ya Darmawan itu tentang ya, jadi kalau beliau itu ngambilnya PowerPoint ketika beliau kuliah di National Chung Cheng University ya, beliau kuliah di sana ambil S3, ini dosennya beliau. Nah, itu kuliahnya disampaikan ke kita ya. Kita ditulari ilmunya ya. Ini dari profesornya beliau gitu. Jadi kita udah belajar bersama mendengarkan ya, teman-teman mungkin sebagian sudah paham ya, jadi saya hanya akan mengambil bagian-bagian yang ada matematikanya sehingga harapannya saya bisa lebih jelas lagi ya. Jadi di sini ada simbol-simbol matematika yang perlu dilihat kembali karena nanti teman-teman akan sering bertemu kalau menggunakan terutama kalau melihat latar belakangnya ya, latar belakang dari teorinya begitulah ya. Jadi contoh misalkan nanti kita akan ketemu sekali lagi kita punya data begitu ya, X1 sampai
misalkan sampai X3 gitu ya. Lalu itu akan menjadi input di mana kita berharap itu nanti apa? Kita berharap nanti dari input itu kita bisa apa? Kita bisa menggunakan neural network untuk misalkan memprediksi atau untuk mengklasifikasi atau yang lain ya, itu tujuannya. Nah, kalau menggunakan neural network itu langkahnya sekali lagi langkahnya itu dimulai dengan itu apa? Misalkan inputnya 3 ya. Inputnya 3, terus nanti dikasih bobot itu W1, W2, W3 gitu ya. Terus nanti bobotnya itu masing-masing dikalikan dengan apa? Inputnya. Jadi nanti ada W1 X1 tambah W2 X2 tambah W3 X3. Kemudian masih ditambah bias, katakan B1. Kemudian dimasuk ke sini ya. Jadi biasanya simbolnya Z. Nah, matematikanya kita lihat di sini di apa? Di sini tuh. Nah, ini W1 X1 tambah W2 X2 sampai ini datanya sebanyak M ya. Jadi inputnya sebanyak M jadi WM XM. Jadi setiap data itu dikasih bobot terus dikalikan bobotnya. Kemudian dijumlah. Ini notasi jumlah ya, jumlahkan semuanya. Nah, kalau ini notasi matrik gitu. Loh, Pak, kenapa kok ditranspos? Nah, ini beliau sudah menjelaskan di sini sebetulnya ya, di bawahnya. Karena perjanjian nanti kalau nulis vektor itu vektornya vektor kolom. Ya, kita tahu kalau perkalian matrik itu banyaknya kolom matrik pertama dengan banyaknya baris matrik kedua kan harus klop. Kalau ini kan nanti enggak klop ini. Ini ukurannya M kali 1, ini ukurannya juga M kali 1. Jadi ini kan enggak bisa dikalikan. Sehingga perlu ditranspos. Transpos itu apa? Transpos itu baris jadi kolom. Ya. Nah, saya merekomendasikan ada satu profesor, namanya Profesor Tom nggak salah ya. Itu bagus sekali beliau, itu membuat channel namanya AI by hand. Nah, itu bagus sekali, coba kita lihat ya mana. Kita lihatkan AI by hand nih. Nah, beliau itu membuat banyak sekali model-model AI itu dijelaskan pakai istilahnya by hand ya. Jadi biar tidak black box begitu. Contohnya tadi itu. Tadi kita kan belajar apa? Tadi kan kita belajar ini kan abstrak ya. Ada data sebanyak M, kemudian dikali bobotnya, kemudian dikali-kalikan, kemudian dijumlahkan. Ini namanya Z ya. Nanti Z-nya ini nanti akan diproses lagi lewat aktivasi menjadi menjadi output dari kayak layarnya 2 nanti layar berikutnya, atau kalau layarnya cuma 1 ya itulah outputnya kan gitu. Nah, itu sama Prof Tom ini itu beliau dibuat ke Tom Yeh namanya ya. Dibuatkan manual untuk mengilustrasikan. Bagus sekali ini contoh ini. Semua model-model yang nanti akan pelajari, kalian nanti akan belajar banyak dengan Pak Surya, dengan Prof Hana ya, nanti belajar transformer, belajar GAN ya, belajar apalagi LLM, ada Sora juga ini ya. Semua sama beliau itu reinforcement learning ya, semua itu sama beliau dibuat dibuat versi by hand-nya. Beliau gambar, beliau buatkan Excel ya, sehingga black box-nya itu agak dijelaskan gitulah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contohnya sederhana sekali. Kalau mau lebih detailnya cek di sini ya, di beliau beliau punya link. Nanti kalau saya kasih lagi linknya. Linknya di link di IN itu. Ya, banyak sekali. Ini contoh beliau. Ini ilustrasi kalau satu layar. Jadi ini inputnya X1, X2, X3, ini W1, W2, W3, ini biasnya. Ya. Itu kan ini kan input, kita kasih bobot dikalikan 1 kali 2 ditambah min 1 kali 1
ditambah 3 kali 1, berarti kan 2 dikurangi 1 tambah 3, itu kan 5 ya. Berapa? 2 kurangi 1 kan 1, 4 ya. 4 ditambah bias, jadi kan min 5. Nah, ini min 1. Nah, ini baru Z ini. Nah, Z-nya itu dimasukkan ke aktivasi namanya relu. Relu itu kalau yang masuk negatif jadinya 0. Kalau yang masuk positif sama dengan disimpan. Nah, jadi ini beri contoh sederhana sekali bagaimana satu node itu berproses, ada input, ada bobot, dan ada biasnya. Dan nanti di sini dilengkapi dengan aktivasi. Sekali lagi ini semua model nanti digitukan. Jadi ini kan nanti kebayang bahwa bahwa matematikanya itu ada di dalam algoritma yang selama ini orang bilang black box gitu ya. Beliau jelaskan itu dengan pensil-pensil beliau gitu ya. Kalian nanti bisa tengok sendiri ya. Ini belum ngasih dengan tabah dengan luar biasanya komitmennya ya, memberikan pengarahan agar kita itu nanti bisa paham bagaimana proses neural network itu diolah. Beliau pakai contoh-contoh yang sederhana untuk menunjukkan bahwa algoritmanya itu tidak ada magicnya. Ya, ini memang bisa dicek itu satu demi satu model-modelnya. Ya, jadi seperti itu. Ini hanya informasi bagaimana LLM pun proses-prosesnya, bagaimana kata diubah menjadi bilangan kemudian diproses, itu semua beliau jelaskan ya. Jadi ini sangat menarik, teman-teman nanti bisa menengok ya. Pakai kata kunci aja AI by hand, AI by hand ya. Oke, itu kembali ke mana? Kembali ke sini. Jadi teman-teman ini sekali lagi ilustrasi bagaimana ada input dikasih bobot, kemudian tiap bobot dikalikan masing-masing, kemudian ditambah bias, nanti masuk ke aktivasi. Nah, kalau ini simbol ini, nah ada juga kalau beliau kan Prof. Darmawan kan pakai PowerPoint-nya Paul Ansiung, ya beliau profesornya. Nah, kalau saya izinkan saya nyari dari profesor dari Jerman. Gitu. Saya nggak bisa membuat sendiri. Ini yang namanya Profesor Andreas Geiger. Ya, beliau ini profesor Jerman. Nah, beliau itu buat matematika yang diperlukan agar nanti kalau teman-teman butuh ke sini. Nggak banyak kok. Jadi kalau butuh aja ke sini, jadi kayak tadi, oh saya butuh vektor, lupa saya vektor itu apa ya. Oh kok TT itu transpose itu apa ya? Bisa tengok di sini ya, bisa ditengok di sini, nanti lalu ingat kembali. Oh zaman dulu udah ingat, sekarang lupa. Oh ya, kalau vektor itu nulisnya dalam bentuk kolom. Ya, nulisnya R pangkat 3. Oh R itu apa toh? Bilangan desimal. Oh ya, ingat kembali. Ya, ini bukan buku matematika, tapi untuk kalau kita butuh latar belakang itu cepat sekali. Matrik itu ternyata bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Oh, nulisnya gini. Oh, kalau notasi gini ini artinya A itu matrik, bandingnya baris M, bandingnya kolom apa? N. Oh, kalau transpose itu artinya barisnya jadi kolom. Nah, ini ringkasan-ringkasan gini nih perlu. Juga nanti kita akan belajar tensor juga. Ya, itu nanti tensor itu lebih umum dari matrik ya. Jadi simbolnya makin kelihatan ya, dimensinya makin tinggi. Tadinya cuma R3. Bila ini kan cuma dimensi 3. Matrik udah dimensinya M kali N ya, nanti tensor lebih lagi ya. Nanti data-data image itu nanti kita nyimpannya dalam bentuk tensor ya. Nanti ada RGB image ya dan sebagainya. Nanti ini alat bantu matematika yang dibutuhkan untuk mengolah atau menyajikan bisa menjelaskan, memodelkan apa yang sedang proses algoritma itu kerjakan. Ya, jadi transpose ingat kembali, baris jadi kolom atau kolom jadi. Ya, jadi sekarang saya kira itu halaman 9 lancar. Ya, sekali lagi kalau ada yang mau disampaikan dipotong saja. Saya hanya melengkapi PowerPoint beliau yang ada matematika. Ya, jadi oke, saya kira ini oke. Kalian sudah bersama-sama melihat. Oh, buku matematikanya tentunya juga tidak hanya dari Geiger ya. Saya kemarin mendapatkan lagi itu dari mana ya? Geiger dapat 1,
satunya lagi itu lupa saya nama. Nanti saya taruh di Applen ya teman-teman semua. Jadi ini juga matematika yang dibutuhkan untuk machine learning. Ini juga lumayan. Sekarang itu informasi melimpah, tinggal kita butuh googling atau tanya ChatGPT atau Gemini atau Perplex yang lain ya. Ini kalau butuh sekali lagi tinggal kita cari. Ya, saya butuh teori singkat tentang turunan parsial, udah lupa saya. Nah, bisa dicek di sini. Dicek, oh coba cek apa tuh turunan itu kok saya udah lupa gitu. Kok ada simbol-simbol, lalu ingat kembali ya. Oh iya, saya ingat kembali zaman kuliah dulu. Kalau konstan itu turunannya 0. Kalau logaritma itu logaritma bilangan pokoknya itu turunannya seper-X. Oh ya, saya ingat kembali kalau apa? Kalau konstanta fungsi dikalikan konstanta, konstantanya itu tinggal disalin saja, tinggal dicari turunan dari fungsinya. Jadi K-nya tetap ada di sana gitu. Oh, kalau penjumlahan turunan itu tinggal masing-masing diturunkan. Wah, ingat kembali. Seperti itu ya. Jadi kalau butuh tinggal teman-teman nyari di apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi saya kira karena nanti ketika membahas backpropagation kita butuh turunan ya. Walaupun ini Prof Darmawan itu beliau juga sudah menyiapkan di sini fungsi-fungsi aktivasinya itu sudah ada turunannya semua ya. Coba kita lihat. Nah ini ya. Nah, ini kan teman-teman nanti udah tahu nih ya, kemarin udah dengar beliau ya. Jadi fungsi aktivasi kan banyak sekali. Ini yang sigmoid. Sigmoid itu nilainya positif ya, nilainya tidak ada yang negatif. Itu turun fungsinya kayak gini. Ini fungsi dari Z ya. Fz sama dengan seper 1 plus E pangkat min Z. Jadi nilainya selalu positif. Ya. Kalau Z-nya menuju tak hingga, dia mendekati 1. Ini mendekati 1 dan oke. Ini fungsi-fungsi yang nanti dipakai untuk fungsi aktivasi, diantaranya tangen hiperbolik, ya, tangen hiperbolik definisi seperti ini. Kalau tangen hiperbolik nilainya dari apa? Dari min 1 sampai 1 ini. Ya, ini kalau ini nilainya 0 sampai 1, sorry ya. Ini nilainya 0 sampai 1, kalau ini nilainya dari min 1 sampai 1. Kalau relu itu kalau negatif dinolkan, kalau positif selalu 1. Diambil maksimum. Ini sorry saya salah. Ini turunannya, maaf. Ini turunannya, bukan fungsinya. Maaf, bilang. Jadi kalau relu itu kalau negatif itu dia 0, gitu. Tapi kalau positif diambil dirinya sendiri. Jadi ini persamaannya Y sama dengan X ini. Diambil dirinya sendiri kalau positif. Kalau negatif nilainya diambil 0. Nah, ini diambil 0. Makanya gambarnya kan 0 terus sama dengan. Ya, kalau ini bisa ditunjukkan nilainya adalah mengambil nilai di sini ya, min 1 sampai 1. Nah, kadang-kadang relu itu terlalu drastis istilahnya. Ini modifikasinya ya jangan 0 lah, kasih kemiringan dikit. Ini dikasih kemiringan 1/100. Jadi kalau negatif nggak 0 tapi 1/100-nya lah diperkecil gitu. Ini namanya lag apa bacanya. Ya ini sekali lagi sudah disiapkan turunannya sehingga kita kalau butuh apa turunannya sigmoid, sigma. Biasanya ini sebenarnya sigma ya. Kalau sigma turunannya sigma kali 1 min sigma. Ya, ini bisa diturunkan ya bisa. Ini masalah kalkulus biasa. Ini juga bisa ditunjukkan kalau ini diturunkan pakai aturan-aturan turunan ketepnya 1 min kuadrat. Ya, jadi seperti itu ya. Ini beliau sudah siapkan semuanya. Oke, jadi itu tentang apa? Tentang matematika behind neural network-nya. Ya, terus kita maju sampai ke backpropagation itu apa? Ya, jadi kemarin sudah dijelaskan bagaimana kita itu menggunakan neural network ya, dari inputnya dan outputnya agar bisa errornya itu kalau bisa sekecil mungkin. Nah, gimana membuat errornya sekecil mungkin? Ya, bobotnya ini dan bias-biasnya itu diatur dengan rupa sehingga dipilih dengan rupa sehingga errornya sekecil mungkin. Secara matematik itu
bisa pakai metode yang namanya gradient descent. Ya. Jadi diupdate terus ya sampai kalau bisa errornya itu sekecil mungkin sesuai batas-batas kita berikan. Nah, salah satu alat bantu untuk mencari minimumnya itu namanya backpropagation. Ya, ini cara ngupdate-nya seperti ini. Nah, errornya itu disajikan dalam bentuk cost function. Nah, ini contohnya beliau itu adalah biasa ya, sum of square error. Jadi target dikurangi hasil kita pakai ANN itu dikuadratkan terus dijumlah. Ini diusahakan kalau persis sama kan 0 ya, tapi kan tidak mungkin ya. Ini dikasih setengah itu biar nanti kalau diturunkan kan turunannya x kuadrat kan 2x. Jadi 2-nya nanti kecoret. Biar nanti komputasinya mudah gitu aja. Ini kan hanya alat bantu biar nanti komputasinya mudah dikasih. Oke, nah ini yang mau diminimumkan. Bagaimana mengupdate para bobot dan biasnya itu. Nah, ini salah satu alat bantunya namanya gradient descent. Yaitu seperti ini ya. Kemarin sudah dijelaskan menggunakan learning rate, alfanya itu pakar yang menentukannya. Para prof ini yang menentukan kira-kira sekian aja lah yang baik untuk untuk algoritma ini. Ya, jadi itulah latar belakang dari gradient descent atau back propagation ya. Nah, ini kan kita nyarinya pakai gradient. Gradient itu apa toh? Gradient itu adalah turunan parsial ke variabel-variabel di mana kita ingin minimumkan. Dalam hal ini kan kita mau bobot sama sama bias, jadi dihitungkannya ke W sama ke B. Ini dihitungkan ke W ya, ke WJ. W kan bobot ya. Jadi fungsi cos-nya itu dihitungkan ke WJ. Ya, ini biasa turunan parsial biasa. Kalau x kuadrat turunannya ya 2x, tapi kalau U kuadrat turunannya ya 2U dikali U aksen. Nah, U aksennya itu turunan dari U-nya gitu. Terus kalau turunan parsial ke WJ itu berarti selain variabel ini konstan. Nah, yang berarti ini XJ-nya dianggap konstan. Makanya turunannya WJ XJ ya tinggal XJ saja. Kan turunannya konstan sama turunannya KX kan X. Turunannya KX kan K. Ini kan juga gitu. Ini seperti K kali X turunannya kan ya K. Ya, jadi ini yang lain 0 semua. Ya, ini saya kira bisa diterima. Ya. Ingat kembali kalkulus yang dulu kita pernah kuliah. Ya, jadi itu tentang tentang algoritma gradient descent. Ini implementasinya saya kira beliau akan jelaskan, beliau lebih tahu, ada juga lebih tahu dari saya. Ini saya lewat saja. Kemudian kita masuk ke sekali lagi fungsi cost-nya itu tidak selalu bentuknya sum square error ya. Contoh kalau nanti kita membahas modelnya regresi logistik, itu nanti fungsinya juga beda. Fungsi aktivasinya juga sigmoid yang tadi itu ya. Oke, ini juga kita kemarin sudah belajar. Nah, ini sekarang yang dibuat minimum itu sekarang fungsinya ini, bukan SSE lagi ya. Ya, setiap arsitektur ANN akan memiliki fungsi cost sendiri-sendiri. Ini dia ngambilnya loss function-nya itu cross entropy. Ya, gantung pakar yang mau pakai loss yang mana. Nah, ini tujuannya sekali lagi mencari W dan B yang meminimalkan fungsi ongkosnya. Caranya gimana? Ya dicari gradiennya. Nah, gimana cara nyari gradiennya? Itu kalau manual susah, sehingga pakai iterasi. Tapi untuk iterasi ini butuh bagaimana menurunkan fungsi loss itu terhadap bobotnya. Jadi ini harus kita hitung cepat ini komputernya ini, nggak bisa ini nggak bisa ini pelan-pelan gitu. Wah, tapi kita manual susah juga. Nah, para pakar sudah menciptakan alat bantu yang namanya computation graph, ya, graph komputasi. Ya, ini contoh sederhana
graf komputasi, hitung turunan dengan menggunakan graf. Nah, ini contoh fungsinya, misalkan fungsinya 3 variabel, 4 kali X tambah YZ. Ya, bagaimana kita mau mencari turunannya dia terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Ini contoh sederhana ya. Kalau kita nanti terhadap W1, W2, dan B ya. Tapi ini ilustrasi sederhana menggunakan X, Y, Z. Gimana caranya nyari turunan parsial ke X, ke Y, dan ke Z. Ya. Itu dibuat grafnya dulu. Grafnya gimana? Ini kan variabelnya 3 nih, X, Y, Z. Pertama, Y dan Z-nya itu kan dikalikan nih. Nah, ini dimulai dari Y dan Z dikalikan. Nah, hasil kalinya namanya U lah. Ya, disebut U. Oke, pertama dikali dulu. Habis dikali, itu ditambah sama X. Sekarang, ini hasil perkaliannya ini ditambah sama X. Kita sebut V. Nah, ini sudah jadi V, maka J-nya adalah 4 kali V. Nah, ini proses ke forward-nya, ini proses ke sana, komputasi biasa. Ya. Ini komputasi biasa. Nah, gimana cara nyari turunannya J ke X, turunannya J ke Y, turunannya J ke Z? Itu gimana cara nyari turunannya? Itu yang namanya back propagation itu tadi. Jadi kita mundur sekarang. Ini tadi kan maju nih. Ya, tadi kan maju, sekarang kita mau mundur. Gimana mundurnya? Kita lihat. Nah, lihat mundurnya. Oke, nah sebelum itu, sebelum ke sana, ini kita tahu apa? Kita tahu turunan dari ini. Ini J turunan ke V, kita tahu ya, turunannya 4X ya, X. Oh, sorry. Turunannya 4X kan ke X ya, 4. Ini turunannya 4V ya, 4. Jadi ini turunannya apa? Turunannya J ke V itu 4. Ya, ini kan J 4V ya. Terus turunannya apa? V ini fungsinya ada 2 variabel nih, X sama U. Ya. Do F do X. Nah, ini do F do X ini. Do F do X ini turunannya, kalau do F do X berarti U-nya dianggap konstan. Ya, berarti kan ini X plus 5. Turunannya X plus 5 ya 1 plus 0. Jadi 1. Nah, jadi do F do X itu turunannya 1. Jadi di setiap titik di sini ini bisa dihitung, di setiap apa simpul nih ya. Kita bisa ngitung ini turunan J ke V. Ini turunan V ke X, turunan V ke U itu bisa ngitung semua. Ya. Ini turunan apa? Turunan. Nah, juga di sini U diturunkan ini nih. U turunkan ke Y. Ya, kalau U turunkan ke Y, itu kan Z-nya dianggap konstan karena parsial ya. Ya, sehingga padahal turunannya kelipatan dari suatu variabel adalah kelipatan itu sendiri. Ya, berarti turunannya YZ kalau terhadap Y ya berarti Z sendiri. Ya, ini turunannya U ke Y adalah Z sendiri. Dengan juga turunannya U ke Z itu Y sendiri. Nah, terus gimana ngitung turunan ini ke sana? Gitu. Turunan ini ke sana, ke X. Nah, turunan J ke X. Ya. Kita kalau dari J ke X itu harus lewat V dulu. Ya kan? Lewat V dulu. Ya, kemudian dari V kita ke X. Nah, sekarang kita hitung dari J ke V berapa? Ini dari J ke V kan turunannya J ke V. Ini kan kita tahu 4 nih. Ya. Nah, padahal do V do X sendiri itu berapa? 1. Ya, sehingga ini 4 kali 1. Ya, jadi itulah apa? Itulah kurang lebih apa? Kurang lebih cara menghitung backpropagation. Ya. Nah, itu nanti penjelasan saya mungkin belum begitu jelas. Teman-teman nanti bisa melihat di yang saya berikan di link tadi ya, itu bagus sekali YouTube. Kalau YouTube kan lebih enak ya, lebih hidup gitu ya, teman-teman nanti bisa tengok di sana. Atau ini saya juga punya contoh yang bagus. Ini coba kita lihat ya. Ini karyanya Geiger atau bukan? Ya, Geiger.
Ini kita lihat ya, ini Geiger ini beliau bagus, dari Universitas Tübingen ya, beliau jelaskan computation graph-nya jelas. Kita lihat ya, izin saya pakai ini ya. Nah, ini jelaskannya bagus. Computational graph ya. Nah, misalkan ini kita bandingkan dengan tadi ya. Kalau tadi kan fungsinya ini ya. J sama dengan 4 kali X tambah YZ. Pertama buat computational graph-nya dulu. Ini juga gitu. Ya. Nah, ini di contohnya contoh regresi linear. Ya, regresi linear sederhana. Jadi kita mau mencari meminimumkan sum of square-nya, kuadratnya. Cuma ini biar sederhana dibuat satu layer saja. Ya, jadi pertama inputnya dikasih bobot, gitu. Kemudian bobotnya dikasih kasih bias. Ya. Terus inilah yang dipakai sebagai prediksi untuk aslinya, sehingga perlu dicari residunya. Ya. Residunya nanti dikurangkan ini kurang ini kan residunya dikuadratkan. Itulah yang nanti jadi tujuan kita meminimumkan. Ini kan sum square error sederhana sekali, pakai satu noda. Ya. Nah, gimana ini kita mau mencari turunan L ke W dan turunan L ke W0. Itu kan tujuan kita. Ya. Buat propagation kan nyari turunan ke para bobot dan bias nanti untuk ngupdate agar nanti bisa memperoleh bobot-bobot yang lebih baik dari yang sekarang. Biasanya kan pertama itu kan random dulu ya. Setelah itu di-upgrade pakai backpropagation ini ya. Nah, gimana cara ngitung turunan parsialnya agar bisa untuk upgrade? Nah, inilah caranya pakai computational graph. Ya, jadi ini beliau jelaskannya enak sekali. Ini satu PPT sampai 64 halaman. Ya, jadi enak sekali nih teman-teman nanti bisa mempelajarinya kalau penjelasan saya kurang jelas ya. Jadi ini menarik, ini caranya seperti itu ya. Jadi dimulai dari ini X sama B dikali dulu. Ini dikali. Jadi U dong. Nanti U sama W0 kan ditambah nih. Nah, jadi W0 tambah U jadi Y topi gitu. Terus Y topi kita hitung residunya yaitu dengan mengurangkan ya Y topi kurang Y. Terus ini kesininya dikuadratkan. Ya ini dari sini. Ini prosesnya digambarkan dengan pelan, enak sekali. Cara menjelaskannya bagus sekali. Ya. Oke. Ini contoh sederhana lagi kalau sekarang regresi logistik. Ya, pertama ini tetap satu satu layer ya, ini yang biar gampang pemahamannya, satu layer dulu. Nanti kalau udah banyak layar nanti ada update-nya di Prof Darmawan juga ada nanti update-nya. Nah ini tadi kan kita ilustrasinya baru satu sampel ya, ini satu sampel nih. Ya beliau satu sampel. Nanti kalau M sampel, nah M sampel ini ada update sendiri ya. Ini sudah siap untuk diprogramkan. Ya, memang perlu. Nah, ini perlu alat bantu juga. Ya, tidak mudah membawa kasus satu variabel ini ya menjadi M variabel gitu. Ya, itu ada yang namanya Nah, ini loh, ini trik-triknya ini membuat memvektorkan ini perlu keterampilan tersendiri ini ya. Jadi ini memang ada alat bantunya. Alat bantunya itu ya kalau ini kan pakai NumPy atau ya. Itu alat bantunya namanya kalkulus matrik. Jadi memang ada alat bantu lagi yang kita butuhkan agar bisa jadi rapi sehingga nanti kalau dieksekusi itu mudah ya. Nanti kalau ini kan kuliah hari ini kelihatannya nanti Prof Darmawan itu akan menunjukkan bagaimana ini dieksekusi ya. Kalau tidak salah dugaan saya tidak tahu ya, ini dugaan nanti kita akan mendengarkan gimana itu backpropagation-nya akan diimplementasi pakai Python. Nah, itu butuhan juga ya, butuh latar belakang tertentu lagi yaitu yang namanya kalkulus vektor. Bukan kalkulus vektor. Kalau kalkulus vektor kita kan dapat kuliahnya ya. Kalkulus matrik. Mana ini?
Itu ilmu tersendiri yang perlu kita lihat juga. Nah, tapi sesuai kebutuhan saja ya, nanti kita lihat. Kalau di sini ada tapi nggak banyak ya, saya lupa. Nggak banyak, nggak banyak. Itu kalau butuh memang kita baru nyari nyari hal-hal yang mendukungnya ya. Ilmu kalau dikejar akan lari ya. Kita kalau ingin dalami harus tahu kapan prioritasnya. Jadi saya akan nyari itu. Terus dapatnya ini teman-teman, dapatnya ini materi kalkulus. Tuh. Ya, ini yang dibutuhkan agar kita bisa membuat komputasinya efisien. Ya, pakai materi kalkulus. Nah, harus belajar dulu. Selama ini kita kan turunan ke satu variabel. Nah, nanti kita akan belajar dulu turunan ke vektor. Nanti turunan ke matrik. Nah, ya ini seru. Sampai 100 halaman. Jadi nanti saya nyari yang lebih operasional. Ini 100 halaman tapi lengkap sekali pula. Ya. Jadi alat bantunya memang ada. Lagi pelan-pelan kita ya. Kita sambil jalan, nanti kalau butuh ke sana lagi. Itu, jadi ini ilustrasinya bagaimana backpropagation akan dikerjakan. Nah, ini ilustrasi bagus sekali nih, Geiger ini bagus. Kita lihat ya. Ini contoh ya kalau logistic regression. Sekarang ini sudah jadi vektor nih. Ya, ini tadi kan datanya satu karena datanya udah vektor. Ini sekali lagi pakai transpose. Kita ada ingat kembali kan transpose kan ya. W1 sampai WM, sini X1 sampai SM dikalikan nanti jadi jumlah dari para sampelnya dikali bobot-bobotnya. Ini namanya U, kemudian dilewatkan aktivasi sigmoid jadi Y-topinya nanti dihitung pakai fungsi ini fungsi loss yang beda ya, fungsi loss apa tadi namanya entropi atau apa gitu ya, diambil logaritmanya. Ini gimana nyari turunan L ke W dan turunan ya gimana caranya? Nah, itu pakai backpropagation kayak tadi kan. Ini contoh lagi masih. Ini yang multi layer ya. Ini full ini full layarnya ini sekarang banyak ya X1-nya sampai XM gitu. Nah, ini masing-masing diaktifasi dulu, kemudian dikasih bobot lagi, kemudian baru dihitung errornya. Nah, gimana ngitungnya? Nah, itu namanya backpropagation. Oke, ini gradiennya ya, ngitung gradien. Turunan parsial ke komponen-komponen dari B. Ini L-nya atau G-nya, likelihood-nya. Ya, ini simbol-simbol. Jadi gimana? Ya, karena ini bisa ditulis dalam bentuk jumlahan masing-masing, ya kita akan tahu turunan jumlahan sama dengan jumlah turunan. Jadi yang diminimumkan itu jumlahan masing-masing. Ya kita perlu hitung gradien masing-masingnya itu gimana. Nah, backpropagation membantu. Ini lumayan kuno, ya tahun berapa ya? Lecun yang menemukan salah. Saya lupa tahun 97 atau tahun berapa itu. Ya. Nah, untuk itu beliau membuat paper lalu jadi booming ya karena luar biasa, ngitungnya bagus cepat sekali. Ingat kembali turunan ya, menghitung turunan fungsi, turunan dari sin ln x. Nah, turunannya sin ln x itu kan fungsi komposisi ya, turunannya sin dulu, turunannya sin apa? Cos, baru turunannya ln seper x. Nah, jadi turunannya sin ln x ya cos ln x dikali seper x. Nah, gitu. Itu kita belajar kalkulus dulu ya. Nah, idealnya di bawah kalau variabelnya banyak. Nanti kita kan bobotnya sampai M besar misalkan. Nah, turunan parsialnya di mana? Ya seperti ini idenya. Diturunkan ke perantaranya masing-masing, baru dilanjutkan ke yang tujuannya. Tujuannya kan turunannya ke X. Gitu. Itunya kayak tadi toh, kayak ini toh, kayak tadi diilustrasikan di sini ya. Jadi
halaman berapa? Nah, ya ini ya jadi apa? Turunan ke X, turunan ke Y, dan turunan ke Z. Itu caranya do J, do P dulu, baru do V, do X. Ya. Do J, do X, do X, do U, do U, do Y. Nah ya, jadi aturan rantai ini ke kanannya, ini ke kanan, ke kirinya ini aturan rantai. Ya. Nah nanti dijumlah, ya. Jadi sesuai kebutuhan, ya, sesuai dengan struktur dari computational graph-nya. Ya. Nanti ada yang suatu saat dijumlah, itunya kayak gitu, itunya dari kalkulus, ya. Dijumlah sesuai kebutuhan dari atau struktur arsitek dari fungsi yang mau dicari turunannya. Ini contohnya. Jadi misalkan apa likelihood-nya itu 2x kuadrat, ya. Pertama x-nya dikuadratkan, kemudian baru dikali 2. Gimana nyari turunannya? Nah, ini yang turunannya. Ya. Jadi kita lihat ya. Jadi ini y y fungsi dari x, l fungsi dari y. Kita bisa ngitung do L do Y, ya, do L do Y itu isi biru, ya, itu kita bisa ngitung turunannya 2Y kan 2, ya. Do L do Y kita tahu, ya. Nah kalau kita mundur ke sini, kita mau nyari do L do X, itu kemungkinan dari sini. Pertama ini turunkan dirinya sendiri kan 1, ya, do L ke do L kan 1. Nah kalau do L ke Y itu ke dirinya sendiri, lanjut dari L ke Y. L ke Y kan kita sudah tahu nih turunannya dari sini. Dari forwardnya kita sudah tahu bahwa turunannya L ke Y itu 2, turunannya Y ke X itu 2X. Sudah tahu, ya, si biru ini kita sudah tahu semuanya. Ya, sehingga ketika kita mau ngitung do L ke do X, itu kita lewat Y dulu, ya. Ini L ke dirinya sendiri dulu, baru L ke Y. L ke dirinya sendiri kan 1. Lalu L ke Y 2. Di 1 kali 2, 2. Sekarang kita sudah punya turunan dari L ke Y. Nah, kalau mau nyari dari turunan L ke X, ya kita ke Y dulu, nanti Y ke X. Padahal Y ke X kita kan sudah tahu turunannya. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ada apa? Ada yang si biru itu kita sudah siap, dan apa? Back propagation-nya yang merah. Itunya gitu. Jadi tiap noda ini ada si biru semua, ya, istilahnya dia itu local gradient. Di tiap lokalnya ada gradient-gradientnya. Nah kalau kita mau ke belakang, tinggal dikali dengan back propagate-nya. Mau ke sini ya kali dengan yang sesuai di apa, di mana di sininya, di apa local gradient. Ke sini ya nanti dikali local gradient. Ya itunya kayak gitu, ya. Jadi itunya kayak gitu. Ya, itunya dari apa? Dari aturan rantai, ya. Yang lain juga sama. Ini bagus sekali, contohnya banyak sekali, teman-teman nanti bisa tengok. Kadang-kadang ada yang dijumlah tadi itu, ya. Kita mencari turunan L ke Y itu lewat U dulu baru ke Y, tapi bisa juga lewat P baru ke Y. Ya, hasilnya nanti dijumlah, ya. Itu kan aturan rantai yang ini, ya, aturan rantai. Ini aturan rantai ini kadang-kadang bisa lebih dari 1, ya, tergantung struktur dari fungsi likelihood yang dibentuk, fungsi loss yang dibentuk. Ya, jadi seperti ya. Sekali lagi teman-teman, kalau mau pengen mendalami lebih dalam, ini dicek, nanti tak taruh di atas, ya, atau tak kasih linknya. Ini beliau bagus sekali, banyak apa, saya hanya ngambil sebagian dari PowerPoint-nya beliau. Nah, ini baru pertemuan kedua ini. Ini baru pertemuan. Ya, computational graph. Teman-teman nanti bisa apa? Bisa melihat di sini, ya. Ini arahnya seperti Prof Darmawan, ya. Logistik dulu, kemudian dikenalkan back propagation, ya, terus computational graph, ya, diberi pemahaman bagaimana dia bekerja, idenya dari apa? Idenya dari aturan rantai yang ke belakang, gitu, ya.
gitu. Ini ditemukan oleh Ledun, ya, beliau pakarnya AI. Ya. Nah ini implementasi dari Python ya. Ya, saya kalian tidak bisa jelaskan. Oke, itu tentang apa back propagation-nya. Ya, jadi teman-teman bisa 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 melihat bagaimana itu dikerjakan ya. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Prof. Darmawan saya kira kemarin ya. Jadi ini datanya dikasih bobot, kemudian kasih bias, kasih nama Z. Ini Z-nya lalu lewat aktivasinya pakai sigmoid. Kemudian setelah itu dihitung apa loss function-nya, yaitu menggunakan rumus. Ini adalah topinya. Ini adalah alat ini yang dibuat untuk outputnya, klasifikasi misalkan, oh ini masuk kelompok sini atau tidak tahu regresi atau klasifikasi misalnya. Kalau regresi ya ini nilai prediksinya. Terus dibandingkan kita gunakan loss function-nya itu biasanya entropi. Ini saya kira beliau sudah jelaskan lebih baik. Oke, ini diturunkan pelan-pelan. Ya. Ini kayak tadi, do sigma. Ya. Do sigma, itu kan turunan dari ini, turunan dari ini. Ini L diturunkan ke A. Ini log itu len ya. Ini len. Jadi turunannya len seper A. Ini turunannya kan Y per A. Jadi ya. Di sini kan beliau tulisnya Y per A. Oh, ini ada minusnya, sehingga di sini juga ada minusnya. Ya sekali lagi, ini yang lokal ini punya kita. Ini punya, nanti masing-masing punya. Kowi ini kita kan nyarinya kowi misalkan ya. Ini punya. Ya, jadi ini beliau sudah jelaskan dengan detail. Lalu back propagation-nya juga kelihatan. Ya. Jadi ini sudah dijelaskan. Nah, sekali lagi ini yang perlu nanti kita dengarkan beliau kalau diimplementasi kayak apa. Ini kan contoh yang konsep satu variabel ya, kita masih bisa ngikuti. Gimana ngetriknya kalau variabelnya itu banyak? Nah, itu apa? Itu memang butuh nanti kita dengarkan beliau aja. Ini saya tidak bisa menjelaskan ini. Ini algoritmanya ini ya. Oke, kita tunggu beliau. Oke, itu tentang tentang back propagation-nya. Kurang lebih ide dasarnya seperti itu. Walaupun nanti masalahnya tidak semudah yang kita bayangkan. Nanti kalau kita belajar ke depan, habis ini kita akan belajar CNN tuh. Nah, CNN itu apa? Itu lebih kompleks lagi. Jadi ini udah bagus ini ya, back propagation udah bagus. Tapi ketika datanya itu besar, itu masalah. Karena apa? Karena kita itu deep learning. Deep learning itu adalah layarnya banyak sekali. Boros itu. Ya. Nah, kalau layarnya banyak sekali, berarti kita ketika back propagation itu mundurnya lama itu. Mundur ke layar demi layar, itu boros. Yang lebih ngeri lagi, kalau di suatu saat turunannya 0 atau mendekati 0, jadi rusak itu nanti back propagation. Nah, orang kan pusing. Lah kalau 0 gimana? Nah, kalau 0 ya jangan pakai back propagation. Lah pakai apa? Nah, alat bantunya nanti namanya CNN. Ya, tuh data-data data-data image itu kita tidak bisa pakai back propagation. Ya bisa sih kalau kecil ya. Kalau gede, wah tidak bisa. Kalau kita butuh alat bantu lagi. Alat bantunya itu nanti alat bantunya nanti namanya CNN. Kita dengarkan mungkin Pak Surya atau Prof. Darmawan yang akan melanjutkan kenapa pakai CNN. Ya, nanti beda lagi tuh treatmentnya. Ya, kita pakai MLP dan tidak bisa. Ya, nanti kita tunggu aja kuliahnya gimana menggunakan CNN. Ya.
Nanti CNN juga punya kelemahan, ya, diganti recurrent. Recurrent punya kelemahan lagi, ya, nanti diganti attention. Attention punya kelemahan lagi, ya, namanya inovasi tiada henti. Ya, kita akan dengarkan para beliau saja, ya. Jadi itu tentang apa? Tentang sedikit tentang latar belakang matematikanya, ya, nanti kita tunggu beliau yang akan lebih detailnya. Ya, jadi saya mohon maaf ini saya tidak bisa menjelaskan bagian ini nanti kita tunggu beliau. Ya, pakai nampai, ya, ini saya nggak tahu. Oke, itu computational graph harapan saya sudah mulai. Saya ulang ya, beliau sudah ngajarkan, saya ulang versi saya. Semoga bisa lebih jelas. Kalau nggak jelas, teman-teman bisa lihat referensi yang saya beri. Ya, itu ada di sana. Ya, saya juga dapat buku buku karya orang Indonesia. Saya tak taruh di Applen ya. Ini lumayan nih Pak Joseph ini. Saya dapat bukunya. Ini lumayan nih teman-teman buat bacaan. Saya tahu bermanfaat. Ya, deep learning dengan Python. Pak Joseph Teguh Santoso. Ya, nanti saya taruh di Applen. Mohon diingatkan kalau saya lupa. Dulu saya janji sama Prof. Hana naruh file buku apa lupa saya. Belum sempat saya eksekusi ini. Mungkin nanti saya cari lagi bukunya. Oke, saya kira dari saya itu saja. Semoga memotivasi kalian untuk dalami lebih lagi. Silahkan bergabung ke linknya Prof. Darmawan ya. Selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, tetap semangat. Itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam, semangat ya. Siap Pak. Yuk.